ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وآل كل منهم والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمنا ومتعلمنا أجمعين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارح هذا الكتاب ثم الفاتحة لسيدنا إبراهيم الحبيب البركة وأصولهم وقرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وبشارا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم من فاتح لانية الفتور والمنور والرسول صلاح الجسد والركبة النصور وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halaman 8 garis kedua dari bawah faslun syurutus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa min fazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala radhiyallahu anhu ankum faslun, ini satu pasal. Syurutus salati samaniyatun. Syurutus salati samaniyatun, syarat-syarat salat, syarat-syarat sembahyang itu ada 8. Dalam sembahyang ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat sembahyang. Apa itu syarat? Syarat adalah ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laysa minha. Syarat adalah sesuatu yang menjadikan salat itu sah tapi bukan bagian dari salat. Syarat adalah sesuatu yang wajib yang menunjang sahnya sembahyang tetapi bukan bagian dari salat itu sendiri, bukan. Jadi syarat adalah sesuatu yang wajib yang menjadikan sahnya sembahyang tapi bukan bagian dari salat. Lain hal dengan rukun. Kalau rukun ma wajaba ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah, sesuatu yang menjadi sah atau penentunya sahnya sembahyang, bahaya minha, tapi rukun itu bagian dari sholat itu sendiri. Dua-duanya wajib, perbedaannya yang satu bukan bagian dari sholat, kalau rukun bagian dari sholat itu sendiri. Kalau sholat
Kalau syarat sesuatu yang wajib yang menunjang sahnya sembahyang tapi bukan bagian dari sholat itu sendiri. Kalau rukun sesuatu yang wajib dan yang menentukan sahnya sembahyang, tapi rukun itu bagian dari sembahyang itu sendiri, bagian dari sholat itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada syarat-syarat sesuatu yang wajib yang menentukan sahnya sembahyang tapi bukan bagian dari sembahyang itu. Mana contohnya di sini? Ya. Syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syarat sembahyang ada 8. Yang pertama, taharatul hadasaini. Taharatul hadasaini. Suci dari 2 hadas. Bersuci dari 2 hadas hukumnya wajib, dan bersuci dari 2 hadas bukan bagian dari sholat. Ya, tapi orang yang ingin sholat syaratnya harus suci, wajib mensucikan dirinya dari 2 hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Dalam kata lain, yang sholat ini wajib berwudu. Ya, kalau di kitab lain, ya, yang pertama adalah at-taharah, bersuci. Berwudu ini sesuatu yang wajib dan sesuatu yang menjadikan sahnya sembahyang tapi bukan bagian dari sembahyang itu sendiri. Wudu hukumnya apa? Wajib. Dan wudu ini yang menunjang sahnya sembahyang, tapi wudu bukan bagian dari sembahyang, bukan. Kalau rukun baru sesuatu yang wajib dan yang menentukan sahnya sembahyang, dan rukun itu bagian dari sembahyang itu sendiri, seperti berdiri, qiyam itu berdiri, atau rukun, atau sujud. Berdiri wajib hukumnya, rukun wajib hukumnya, sujud wajib hukumnya. Yang mana gerakan-gerakan itu yang menentukan sahnya sembahyang, tapi rukun ini bagian dari sembahyang itu sendiri. Kalau sholat nggak ada qiyamnya nggak sah, sholat nggak ada rukunnya nggak sah, sholat nggak ada sujudnya nggak sah. Karena mereka itu semua itu adalah rukun. Jadi bedanya antara rukun dengan syarat, kalau syarat sesuatu yang wajib yang menentukan sahnya sembahyang tapi bukan bagian dari sembahyang itu sendiri, seperti bersuci. Bersuci wajib, haram orang sholat tanpa wudu. Haram orang sholat bawa-bawa hadas, ya. Haram orang sembahyang nggak ada wudu, menanggung hadas kecil apalagi hadas besar. Makanya syarat pertama harus bersih pada 2 hadas. Yang pertama syarat sembahyang itu taharatul hadasaini, bersih atau suci daripada dua hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Wa taharatu anin najasati, dan bersih daripada najis. Syarat kedua harus bersih daripada najis. Fisaubi, baik pada pakaiannya, wal badani atau pada badannya, wal makani atau pada tempat sembahyang. Wajib disuci bersih dari najis, mulai dari pakaian yang dikenakan atau dari badannya sendiri jangan sampai ada najis, dan tempat disembahyang jangan sampai ada misalnya tikernya, jangan sampai dia punya sajadah tempat disembahyang ada najis, atau pada pakaiannya atau pada badannya. Oleh karena itu wajib dia bersihkan, dia sucikan, mulai dari pakaiannya, kemudian badannya, dan tempat sembahyangnya daripada najis. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, wasatrul aurati. Syaratnya untuk menunjang sahnya sembahyang wajib menutup aurat.
Tidak boleh di saat sembahyang terbuka auratnya. Kalau laki-laki yang wajib ditutup mulai dari pusar sampai kepada lututnya dan koknya, itu aurat yang wajib ditutup ketika sembahyang. Ya, jadi kalau sholat nggak bisa dengkul ini kelihatan, lagi sholat nggak bisa pusarnya kelihatan. Mulai dari pusat sampai lutut wajib ditutup ketika dia ingin sembahyang. Ya, seandainya memang nggak punya pakaian sama sekali, yang ada cuma kain, bisa dipakai buat bekemben. Pakai di sini nih jaga sampai nutup pusarnya. Boleh sembahyang seperti itu, karena auratnya sudah tutup. Badannya kelihatan nggak masalah, tangannya kelihatan nggak masalah, ya, di bawah dengkul kelihatan nggak masalah, karena bagian-bagian yang wajib ditutup yang namanya aurat sudah tertutup. Ya. Untuk orang yang tidak mendapatkan pakaian. Tapi kalau pakaian kita banyak selama hari, ya, baju banyak, ya, baju banyak, kain banyak, rokok banyak, gamis punya, apalagi habis lebaran, minimal baju baru 5 potong aja ada, belum hadiah dari musola, ya, belum hadiah orang hajatan dapat batik, yang ngawinin 5 dapat batik 5, lagi Pak RT. Ya, pantesan ganti-ganti batik mulu. Nah, ketika memang serba ada, maka harus kita pakai adaban sebagai tata krama adab. Masa sih sembahyang bekemben doang, kan baju banyak. Dalam tasawuf diomeli itu berhias ketika ibadah itu tasawuf aja. Kalau fikih cukup sampai ketutup auratnya udah selesai, itu fikih. Menurut hukum sudah, tapi menurut etika, tasawuf itu etika, jangan salah paham. Oh, jangan belajar tasawuf orang jadi susah, saya bilang. Ya, orang tasawuf harus zikir terus, nggak boleh kaya, nggak boleh hidup nyewa, harus sederhana, harus pakai sendal jepit, siapa bilang? Ya, bukan itu maknanya. Banyak orang kalangan elit bertasawuf pakai dasi, pakai jas. Ya, tasawuf hanya berlaku hanya di kalangan bawah, kalangan elit juga mereka itu pelajari tasawuf. Karena tasawuf itu adalah ilmu adab, pendalaman daripada akhlak itu tasawuf. Diajarkan akhlak terhadap sesama, diajarkan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ibadah. Masa sih pakaian banyak, ya, sembahyang masih berkembang, di mana akhlak ente ya Allah. Kekelurahan nanti bikin KTP rapi pakai batik, kondangan rapi, tempat kerja rapi, masih sembahyang berkembang. Diajarin tuh pakai kain, dan pakaian-pakaian spesial untuk ibadah, pakai gamis, punya sorban, burung kepala pakai sorban. Sorban bukan pakaian Pak Haji, sunnah Rasul. Ya, jadi yang belum haji nggak boleh nggak pakai? Boleh, masa punya. Ya, pakai burung sorban. Ada imamah, selendangin di sini imamah, sudah pakai imamah. Imamah, apalagi jadi imam harus imamah. Ya. Sudah pakai sorban, kalau punya jubah pakai jubah. Itu pakaian-pakaian yang pantas untuk kita pakai ibadah. Lagi Jumat, ini Jumat pakai kaos, pakai blue jean, celana blue jean, blue setan. Ya, badannya udah pada bola itu. Robek lagi mengkolnya. Barangan, pakaian main dibuat pakai ibadah, pakai cat, pakai kaos partai lagi, kaos partai dipakai. Semua kaos partai dipunya tuh, pakai
HP punya, jadi ikut. Ya. Gratis. Semua dikumpulin sama dia. Dipakai tuh buat sembahyang, jangan. Ada kaosnya kecap bango. Iklan cat tembok macam-macam, nggak layak. Pakaian-pakaian seperti itu digunakan untuk ibadah, emang nggak punya yang lain. Ya. Kalau engkau ke tempat resmi nggak mau pakai kaos, malu di hadapan Allah, ada malu. Yang pantas untuk engkau jadikan lebih malu adalah kepada Allah. Sebagai minyak wangi, biar harum, Jumat suruh mandi, atau di tempat ijtimah, tempat-tempat banyak orang sunnah mandi, ya. Sunnah mandi ada acara-acara peringatan hari besar Islam, mandi biar rapi, itu adab. Wasatrul aurati, dan wajib menutup aurat. Kalau laki-laki dari mulai pusat sampai lutut, dari mulai pusat sampai lutut, yang wajib ditutup. Tapi untuk akhlak pakai rapi. Bagi Jumat, semakin sempurna orang mengenakan pakaian dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Wastiqbalul kiblati, dan syarat berikutnya adalah wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ini menjadi salah satu syarat sahnya sembahyang. Kalau dia sholat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah, kecuali darurat. Dia sholat di atas kapal laut, waktu mulai dia takbir harus menghadap kiblat. Di tengah-tengah sholatnya kapalnya belok, nggak usah dia belok. Jangan udah pas itu bingung. Negara kiblat, nggak perlu kan. Yang penting di saat takbir yang pertama kita posisi menghadap kiblat. Kalau sholat pesawat, kiblatnya di bawah, mesti nunggu gitu. Enggak. Itu tiap-tiap kondisi darurat, kalau syarat dibolehkan. Ya. Wastiqbalul kiblati, dan wajib menghadap kiblat, karena ini merupakan salah satu daripada syaratnya sah sembahyang. Ini yang dibilang termasuk amrun ta'abbudi dalam perkara agama. Dalam masalah agama ada perkara-perkara yang wajib dituruti, tidak perlu banyak tanya. Ada lagi amrun ta'akkuli, ada dua. Perkara yang wajib masukkan logika dulu, baru dijalankan. Ada perkara yang nggak perlu masuk akal, ya langsung dijalankan. Jangan banyak tanya. Kalau Allah suruh sembahyang ada kiblat, udah ada kiblat, ini perintah Allah. Bukan berarti Allah ada di kiblat. Al-Quran mengatakan fawalli wajhaka qibalal masjidil haram, hadapkanlah dirimu ketika sembahyang, ya fawalli wajhaka qibalal masjidil haram, menghadap ke arah Masjidil Haram. Kenapa harus menghadap ke Masjidil Haram? Di Masjidil Haram ada Ka'bah. Artinya di saat kita sembahyang kita wajib menghadap kiblat. Ya. Ini amrun ta'abbudi, perkara yang wajib ditaati. Allah suruh begitu, udah terus ikutin. Jangan pakai tanya, dipikirin dulu. Memang Allah ada di kiblat? Bukan itu. Allah yang suruh. Banyak perkara-perkara semacam ini. Perkara yang tidak masuk, yang tidak perlu kita masukkan akal. Ya, yang tahu rahasianya Allah yang tahu. Ada lagi perkara amrun ta'akkuli,
perkara agama yang harus masuk logika. Jadi ada dua, nggak semuanya harus masuk logika. Kalau yang ta'budi, ya langsung kita amalkan, kerjakan. Yang berikutnya wadukhulul waqti, syarat berikutnya yang menunjang sahnya sembahyang, dukhulul waqti harus masuk waktu. Apabila belum masuk waktunya maka tidak sah sembahyang. Zuhur jam 12 tepat misalnya, masih kurang 2 menit, jangan dulu. Ya. Mendingan lebih daripada kurang. Lagi Jumat tuh. Makanya masjid musola jamnya mesti banyak. Jam 1 rusak mulu. Ya, banyak, kanan ada, kiri ada. Kalau dulu tuh ada gede itu. Ya, kanan kiri itu dulu, masjid dulu. Kanan kiri ada lonceng. Teng, teng. Kalau waktu di setel begitu tuh tiap-tiap waktu. Ya, sekarang pakai digital, ya digital. Ngaco nggak nih? Hah? Kalau ngaco copotin. Ngaco dipasang. Belakang kan? Ngaco nggak tuh? Dikit. Tadi jam segitu gitu aja. Copotin turun. Soalnya cakep, jamnya ngaco. Digital juga. Kalau ngaco copotin. Kalau di sholat memang nggak terasa, kalau di puasa kurang 3 menit untung dia. Kurang 3 menit udah azan aja, nggak boleh. Ini kalau lagi buka puasa kan siaran TV banyak tuh azan, RCTI azan, RCTP azan, macam-macam semua channel TV azan. Dan nggak ada yang kompak, ya, ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang lama banget. Pasti yang dipilih azan duluan, kita apa itu? STI baru cepet nih, jadi berapa-berapa. Yang lain baru Allahu Akbar, dia udah la ilaha illallah. Tunggu, kalau memang berselisihan antara satu dengan lain, pilih yang paling lama. Kenapa menjaga jangan sampai belum masuk waktu kita sudah buka, mendingan lebih daripada kurang. Akibatnya apa? Nggak sah. Akibatnya belum masuk waktu sudah azan nggak sah kan? Orang belum waktu sudah azan, ya nggak sah azan belum waktunya. Apalagi seorang muadzin harus betul-betul teliti dalam masalah waktu. Kalau di masjid-masjid besar kan, muadzin harus konsekuen dengan waktu. Dipegang lagi jam, bandingin lagi. Ada ijtihadnya, ada usahanya. Punya panduan jadwal waktu salat sepanjang masa. Ya, karena memang dikatakan ya, al-muazzinu amin wal imamu dhamin. Nabi bilang al-muazzinu amin. Seorang muazzin itu harus yang adil, yang jujur, jangan suka nyolong waktu. Wal imamu dhamin, dan seorang imam itu dia yang menanggung bacaan atau Fatihahnya si makmum. Al-muazzinu amin wal imamu dhamin. Ya, seorang muazzin dia harus amanah dengan waktu. Dan seorang imam itu harus mampu menanggung ya sembahyangnya si makmum. Ini bulan dhamin. Nabi nggak pernah azan. Nabi nggak pernah azan. Kenapa Nabi nggak azan? Ada 2 alasan. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ya, lebih sulit mana azan sama jadi imam? Lebih sulit mana azan sama ngatur strategi perang? Wah, strategi perang
Azan nggak perlu pakai akal, cukup apal dilafazan beres. Tapi strategi perang, mengatur umat, mengatur kemaslahatan sebuah negara. Nah, makanya Nabi tidak azan. Urusan yang sepele ini diserahkan kepada yang lain. Dan urusan-urusan yang penting yang sulit ditangani orang lain, dia yang pegang. Nabi menangani hal yang lebih penting daripada azan. Udah yang kecil-kecil jangan dibeban kepada Nabi, capek Nabi urusan yang kecil-kecil ente pegang. Ente pegang. Masa beres dari musola harus ketua musola? Ketua musola harus pegang penting-penting. Ini soal mati aja nggak tahu-tahu. Tuh DKM. Bahaya. Tadi kami bolos mulu dah. Yang penting-penting dia yang pegang. Kalau urusan-urusan receh, kasih anak buahnya, kan banyak anak buahnya. Yang kedua, kenapa Nabi nggak pernah azan? Kalau dia azan, azan itu arti memanggil orang untuk sholat. Kalau sudah Nabi yang manggil, antum wajib datang. Tuh, makanya Nabi nggak azan. Karena ya seorang umat itu wajib mendatangi panggilan Nabi. Wajib hukumnya. Kalau Nabi sudah panggil, nggak boleh umat tunda-tunda. Nabi yang azan, hayya 'alas shalah, Rasul azan, wajib ente datang. Untung di sini bukan Rasul. Muazzinnya. Ya. Alasan kedua, kalau seandainya Nabi yang azan, maka orang yang mendengar panggilan sholat Nabi, panggilan azan Nabi, wajib ketika itu dia datang di mana Nabi memanggilnya, di mana Nabi azan. Nabi nggak pernah azan. Oh, repot kalau Nabi. Sebab orang yang tidak mau mendatangi seruan Nabi, panggilan Nabi, dosa. Nggak boleh. Ente lagi sholat nih, sholat zuhur, Allahu Akbar. Solikin lagi sholat. Nabi panggil, misalnya zaman Nabi. Solikin sini dulu, batalin. Ya. Ibu juga begitu, kita punya orang tua, antum lagi sembahyang, ibu manggil. Kalau itu sholat sunnah batalin, kalau fardu jangan. Ibu dimanggil, balikin, tolong ibu nih, lagi sembahyang sunnah, batalin. Sholat yang kita kerjakan sunnah menyahut panggilan orang tua wajib. Nanti terus sembahyang sunnah, ibu kau panggil berkali-kali, balikin, masih terus asik sunnah, malah surahnya dipanjangin. Dosa tuh, sepanjang dia sholat itu mendapat dosa dan tidak ada pahala. Kenapa? Meninggalkan wajib demi urusan sunnah. Boleh. Itu alasannya kenapa Nabi tidak pernah azan. Alasan yang kedua, yang pertama, Nabi menangani perkara yang lebih penting daripada azan. Yang kedua, apabila Nabi yang azan, Nabi yang memanggil, si umat wajib segera mendatangi Rasulullah SAW. Syarat berikutnya yang menunjang sahnya sembahyang, wal ilmu bi fardiyatiha. Ini yang sulit. Wal ilmu bi fardiyatiha, seseorang yang melaksanakan sholat apapun dia, sholat wajib, sholat fardu, sholat sunnah, sholat qadha, sholat yang tunai, apapun jenis sholatnya, dia harus al ilmu bi fardiyatiha. Dia harus mengetahui fardu sholat, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat. Wajib ditahu. Jangan sampai nanti dia menduga hal yang wajib dianggap sunnah atau hal yang sunnah dianggap wajib. Mesti bisa memilih mana yang fardu, mana yang sunnah. Orang yang sholat ini harus mengerti perkara-perkara yang wajib dalam sholat dan perkara-perkara yang sunnah dalam sholat.
Wa an la ya'taqidah. Syarat berikutnya jangan dia yakinkan. Wa an la ya'taqidah, dan bahwa tidak dia yakinkan fardan min furudiha sunnah. Jangan dia meyakini satu fardu yang ada dalam sholat diyakini itu sunnah, ya. Jangan dia meyakinkan bahwasanya satu fardu yang ada dalam sholat diyakinkan menurut keyakinan dia itu adalah sunnah. Tidak boleh itu. Artinya jadi sholatnya nggak sah dan meyakinkan sesuatu yang tidak pasti. Wala ya'taqidu, jangan meyakini fardan min furudiha, satu fardu daripada fardu-fardu salat diyakini itu hal yang sunnah. Kenapa? Karena keliru. Tasyahud ada dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud awal sunnah, tasyahud awal termasuk jadi sunnah ab'ad. Tasyahud awal termasuk sunnah ab'ad. Kalau tasyahud akhir termasuk rukun. Jangan keliru. Ya. Kalau seseorang lupa tahiyat awal, harusnya dia duduk dibangun rakaat ketiga. Dibangun rakaat ketiga. Langsung diri Allah. Ingat lah, saya dulu nggak duduk tahiyat awal nih. Terusin apa balik lagi turun? Terusin di rakaat ketiga apa turun dulu? Yang ragu-ragu nggak jawab lah. Jadi salah lalu. Kalau dia turun batal. Kalau dia turun batal. Terusin. Orang bayang lamun dulu. Yang lamun dulu lupa deh. Harusnya duduk tahiyat. Dibangun rakaat ketiga. Terusin, jangan turun. Kalau turun malah jadi batal. Terusin sampai selesai. Dibaca tahiyat akhir sampai selesai tahiyat akhir. Sebelum sujud, sebelum salam dia sujud sahwi. Sempurnakannya, nambalnya begitu. Ya, tambahnya dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah ab'ad. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Nah, oleh karena itu seseorang harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau terjadi kesalahan dia bisa tahu cara mengatasinya. Jadi sembahyang nggak rusak di tengah jalan. Oh, saya ninggalin sunnah tahiyat awal nih, dia tahu nanti saya suka. Ya, selesai baca doa tasyahud sampai selesai, tinggal salam, jangan salam dulu. Nah, niat dalam hati, aku niat sujud sahwi, sunnah karena Allah. Sujud Allahu Akbar, lagi turun niat tuh, aku niat sujud sahwi karena Allah. Subhana man la yanamu wa la yasum. Baca Subhana man la yanamu wa la yasum. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bangun lagi, sujud lagi, 2 kali sujud. Bangun seperti duduk tahiyat, duduk antara 2 sujud, kemudian dia sujud lagi, baca lagi dengan bacaan yang sama. Subhana man la yanamu wa la yasum. Setelah begitu selesai, bangun, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang dia paham, dia nggak bingung cara mengatasinya. Oh, yang saya tinggal ini langkahnya ada. Jadi kalau yang ditinggal fardu harus begini terus, dia paham betul-betul. Harusnya sujud sahwi, lupa juga, dasar. Ente sujud sahwi lupa juga tuh. Kamar. Apa sih yang lupa? Ada yang begitu. Ya mau begitu kita. Lupa juga. Astagfirullahaladzim. Langsung zikir tuh. Bagus untuk zikir. Selama belum dipotong dengan urusan kalam dunia,
Ya, Allah kasih ingat lagi zikir tuh. Astagfirullahaladzim. Wah, saya belum selesai, langsung sujud sawi. Selama belum dipotong dengan urusan ngomongan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Temannya sebelah, mana bisa? Di sini mana? Enggak, mantul ya. Astagfirullah. Baru dia ingat belum sujud sawi, nggak bisa. Karena kau punya zikir sudah diputus dengan kalam dunia. Kalau masih dalam zikrullah, bacaan zikrullah, karena masih dianggap masih runtunan kaitannya antara bacaan sholat dengan zikrullah. Kalau sudah diputus dengan kalam dunia, nggak bisa. Ya. Meskipun demikian, tidak menjadi dosa. Meskipun demikian, tidak menjadi dosa. Bagaimana sebagai sah? Ya, sah. Memang lupa dari siapa? Allah yang kasih lupa. Tapi kita ngelatih, kita ngajarin diri kita lupa. Ya, Allah yang kasih ingat kita. Segala sesuatu yang dilakukan karena lalai kita, karena lupa kita, ada maafnya. Sebelumnya kan udah tuh. Uzur yang tidak kena dosa apabila ibadah kita tinggalkan dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Ya, kalau hukum manusia lupa, kena hukum. Kalau Allah lupa, kita lupa nggak puasa di hari pertama, lupa. Pagi-pagi udah makan nasi uduk, depan rumah lagi, masih orang lewat, mau negor nggak berani, nggak puasa tuh. Ya. Akhirnya sadar, ingat ini satu Ramadan, orang-orang udah puasa. Tadi semalam saya sahur. Dia lupa, batal nggak? Nggak batal. Karena orang lupa tidak kena hukuman, kecuali lupa bawa STNK itu naik motor. Bilang ke polisi, saya lupa Pak, nanti nggak? Nanti ente. Mulai buat aja nih. Ini ntar ambil panggilan, buang kertas gitu. Ya, lihat STNK yang pintar selipin duit tuh. Duit. Jangan yang abu-abu, mau deh, merah mau deh. Kalau hukum dunia, Pak, masih kena. Itu hukum akhirat, kena. Sekalipun sampai yang terberat, bukan lagi batal makan minum di hari Ramadan, ente gaulin istri ente lupa. Ya, di hari Ramadan, siang Ramadan bergaul dengan istri kita, lupa, nggak kena kiparat, nggak batal. Padahal apa iya lupa? Ngalatan gitu. Lupa, nggak jadi batal, nggak jadi kiparat. Memang betul-betul lupa, nggak ingat. Sekalipun perkara yang besar, kalau makan minum sih umum dah. Ya, terkecuali dia hela, ada namanya dihela, diakalin. Kalau saya langsung bergaul kena kifarat, supaya ringan hukumannya, saya minum dulu, kan batal. Saya makan dulu, kan batal. Selanjutnya baru ke situ. Itu namanya dihela, hukumnya diakalin, menghela hukum, suka ngakalin hukum. Ya, kalau langsung kena kifarat, langsung bergaul kena kifarat, diakalin dengan dia. Batalin dulu pakai minum, batalin dulu pakai makan. Sejam kemudian, 2 jam kemudian baru deh urusannya. Itu namanya dia apa? Yang begitu Allah nggak masukkan api neraka, enggak. Allah nggak hukum secara langsung, hukumannya dihela juga. Ya, disiapin tuh penggorengan gede, masukin penggorengan, nggak langsung dibakar, cuman dicelupin di penggorengannya baru di api. Nggak langsung dibakar di
langsung dibakar di api, cuma direbus dia. Orang yang suka menghela hukumnya juga dihela. Saya nggak bakar dia, yang saya bakar penggorengannya, cuma di atas gorengan. Orang yang suka menghela hukum begitu. Dia akal-akalin yang haram boleh supaya jadi haram, supaya jadi halal. Ya, bukan menghela hukum. Yang halal dan haram bagaimana supaya menjadi halal? Yang terakhir, wajtinabul mubtilat. Syarat yang terakhir yang menunjang sahnya sembahyang kita, ijtinabul mubtilat, menghindarkan, menjauhkan segala sesuatu yang dapat membatalkan sembahyang. Jauhin, tak jadi batal jangan. Ya, jauhkan segala sesuatu yang dapat membatalkan sembahyang. Bergerak terlalu banyak, ya, bergerak terlalu banyak. Kalau dia menelan sesuatu di mulutnya ada bekas sisa makanan, bukan dibuang malah ditelan, atau manis-manis di tenggorokan bekas kopi, dia nggak kekumpul lagi, jangan sampai tertelan, karena hukumnya sama seperti minum, atau menelan bekas sisa makanan, ya, yang ada di mulut, maka hukumnya sama seperti makan, atau melakukan gerakan yang kontras, yang keji, atau melakukan gerakan yang berturut-turut nggak ada jeda. Ini hal-hal yang dapat membatalkan sembahyang. Gimana kalau angkat kaki sebelah sembahyang? Angkat kaki sebelah gantian pegel, angkat kaki sebelah makruh, boleh cuma makruh. Ya dia hadirin deh, tapi angkat sebelah. Entah disender di tembok. Ya, terawih panjang amat ada sembahyang milih tiang, pantas dipilih tiang, tak sejarah. Boleh makruh. Kalau sembahyang ngeliatin pelapor gitu, makruh. Ya. Atau di sembahyang merem. Kalau memang tujuannya merem buat mendatangkan khusyuk boleh. Tapi kalau sengaja nggak merem, enakan merem kayaknya. Ya, sengaja merem makruh. Ya. Senderan makruh. Bertahan dengan sebelah kaki makruh. Atau melihat sesuatu ke atas makruh, atau matanya jalan dia terus lihat apa yang ada di masjid dilihatin satu-satu kembali sembahyang makruh. Ya, yang bagus lihat tempat sujud dari mulai sembahyang sampai selesai. Selain itu makruh. Wajtinabul mubtilat, dan yang terakhir menjauhkan segala apa saja yang dapat membatalkan sembahyang, supaya jangan sampai yang kita kerjakan, kita lakukan, maka akan jadi batal sembahyang. Al-hadas isnani wallahu a'lam bishawab. Hadas itu ada dua, al-asghar wa akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatan thayyibah wa idza tawaffaytana fatawaffana wa anta radin anna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhfa' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajaba laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.